kata-kata tentang pentingnya edukasi skincare ataupun pemakaian skincare. Tapi makin kesini, aduh saya jadi bingung itu. Kenapa dia semua di-review dari pakaian ini ono semua dia mereview. Jadi udah kesana kemari dan ujung-ujungnya sekarang saya sangat setuju dengan Dr. Reza Gladys. Saya kurang tahu juga mengapa uang sebesar itu cuma dilibatkan seperti ini. Masa ada sih orang yang ingin yang ingin kasih uang sebegitu besarnya dengan nominal 5M kalaupun tidak ada apa-apa. Pasti akan ada apa-apa kan? Itu yang jadi pertanyaannya. Di awal yang di bawah itu kata Bapak Ersbeker itu benar. Untuk mereview itu kan sudah ada BPOM, tapi itu kenapa si dokter bertopeng itu tiba-tiba datang dengan menjatuhkan seseorang, ternyata dia juga akhirnya jualan juga gitu tuh. Gitu. Dia di awal ngomongnya independen sendiri, tapi pas ada kejadian waktu itu ibarat kata rame-rame yang kata dikeroyok sama Rahma dan CS-nya, ternyata itu si bertopeng itu ternyata menghubungi si Niki ini gitu tuh. Dan akhirnya artinya Doktip ini tidak sendirian ya, dia mempunyai tim juga ya. Iya betul. Ternyata dia kan tapi begini loh Tri, saya tuh setuju dengan Doktip. Saya setuju dengan Doktip melakukan review itu gitu. Bang Play, kita dengarkan dulu Lotre ngomong, kita dengarkan dulu nanti Bang Play. Ya sudahlah, nanti gua ngomongnya. Ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Betul Bapak Iswaker, saya juga sangat setuju dengan adanya Doktip seperti ini. Tapi makin kesini jujur aja saya udah nggak respect sama sekali karena semua dari skincare, dari pakaian apapun sekarang dia udah kemana-mana. Bahkan siapa namanya dokter yang sekarang itu pindah agama itu Dokter Richard Lee sekarang pindah agama, dia ikut komen juga. Dan menurutku apakah kalian tahu dia ikut komen juga? Ibarat kata apa sih maksudnya, orang mau pindah agama atau ini atau itu ya terserah dia gitu kan, maksudnya nggak usah kemana-mana. Kayak namanya dokter ya udahlah yang baik-baik aja lah, review aja lah yang baik-baik gitu, tanpa ibarat kata menjatuhkan semua orang. Ibarat kata kalau overclaim ya mungkin buat dia overclaim gitu kan. Mungkin sampai sini aja mungkin ya. Saya sebenarnya banyak kata, jadi saya agak sedikit gimana gitu aja sih paling. Jadi begini Bang Play Alam, Bang Air Striker kan, dari pihak Bang Lotre ini pada awalnya dia setuju terkait dengan review yang dilakukan oleh Doktip dan kawan-kawan atau Nikita Mirjani. Cuman seiring berjalannya waktu kan yang dikomentari oleh Nikita Mirjani ini bukan hanya terkait dengan produknya, tapi yang dikomentarinya wajah dari owner skincare pun dikomentari. Jadi dari Bang Lotre ini hal-hal yang apalagi setelah dia mengomentari, dia memasarkan produknya, artinya kan ada persaingan tidak sehat, persaingan usaha tidak sehat. Nah kayak begitu maksud dari Bang Lotre ini, itu dia nggak setuju sekarang tindakan dari Doktip itu. Nah bagaimana pendapat Bang Play Alam? Ada pendapat lain? Pendapat saya begini, yang kita tahu Nick Mir kan memang dari dulu seperti itu, ya kan, pasti pribadi yang diserang, ya kan. Jadi kita jangan baper lah sama dia. Kita sudah tahu kok cara dia bermain, watak dia seperti apa. Tapi dengan cara dia melakukan review masalah kosmetik yang berbahaya, itu saya sangat setuju. Setidaknya masyarakat yang sudah menggunakan bahan-bahan berbahaya, ya kan, itu bisa memberhentikan itu sebelum nanti terjadi apa-apa terhadap dia. Bisa aja menyebabkan sel kanker kulit, ya kan, atau kerusakan pada wajah, atau menyebabkan kematian. Itu yang kita takuti, ya kan. Cuman ya kan, kesalahan Diki adalah dia mereview tapi sambil berdagang. Nah ini yang tidak boleh gitu. Kalau mau mereview ya review aja, ya kan gitu. Tidak ada embel-embel di belakangnya menjelaskan bahwa oh punya saya ini tidak berbahaya, ya enggak dong. Nah kalau saya gitu kan, sebagai orang yang digitukan, saya akan laporkan ke Balai POM agar cepat-cepat mengaudit itu kosmetiknya yang mereview punya saya gitu, atau melaporkan, karena tidak boleh, harusnya ada pendampingan dari Balai POM.
untuk melakukan hal-hal itu. Iya, iya. Ini ada Kak Lisa nih. Kak Lisa, gimana Kak Lisa? Ada Ya, yang disampaikan? ya, salam kenal semuanya ya. Iya. Kalau menurut pandanganku, Perkenalkan diri dari mana gitu, Bang? Mbak, biar semuanya tahu gitu. ya, halo teman-teman Sorry, semua. aku turun dulu ya. Aku mendengarkan tapi aku turun ya. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Stay Jangan aja turun dulu Mas, stay dulu di situ. Sini aja lo, Tri. Gini, perkenalkan nama aku Lisa, aku dari Tangerang Selatan, dan aku pelaku UMKM juga, itu, peserta UMKM yang sudah Penggiat. penggiat UMKM yang sudah terverifikasi oleh instansi pemerintahan. Jadi gini, sebenarnya permasalahan ini sebenarnya si NM ini tidak menyerang personal secara pribadi awalnya ya. Awal dari kasusnya ini tuh bukan ingin mereview sana sini. Awalnya bukan itu kasusnya. Dia tuh bukan ingin menyerang personal, tidak. Kalau kalian ikutin kasus dia dari awal dengan brand yang direview ini, awalnya itu si NM ini sudah menegur baik-baik untuk si SS ini untuk memperbaiki segala macam, ya kan? Awalnya dari situ NM tidak pernah sama sekali ibaratnya menjelekkan produknya mereka. Tidak, justru NM tuh bisik-bisik tanpa ada orang ingin yang tahu. Ayo cepetan benahin segala macam ini. Tetapi kenyataannya NM telah dinodai dengan adanya bermain dua kakinya si SS ini, ya kan? Maksudnya dua kakinya gimana, Bu Lisa? Kan gini, si tentang permasalahan si yang transgender diberangkatkan umroh dengan si SS. Ingat nggak? Ya kan, tetapi kenyataannya kan si SS-nya ini ngelak. Itu bukan saya yang berangkatin. Saya juga tidak tahu menau dia bisa berangkat umroh dari mana. Ternyata itu travelnya dia sendiri. Ternyata dia sendiri yang membiayai semua fasilitas untuk dia berangkat umroh. Dari situ aja kalau saya jadi NM, saya jelas marah. Marah karena dia sudah membohongi. Bukan saya aja yang dibohongi, membohongi publik dan masyarakat Indonesia. Transgender itu sudah ada hukumnya, tidak boleh umroh berpakaian perempuan. Karena dia terlahir sebagai laki-laki, beda dengan Dorce. Dorce terlahir sebagai internis. Internis itu adalah manusia yang dilahirkan punya dua kelamin, itu berbeda konsepnya, ya. Jadi itu kesalahan SS adalah membohongi temannya sendiri, sahabatnya sendiri yang sudah melindungi dia. NM itu awalnya melindungi dia, tapi kebalikannya NM lah yang diserang oleh SS beserta keluarganya. Si Kenza itu. Tadinya dia NM itu melindungi. Sebenarnya bencong apa namanya yang laki-laki menjadi perempuan itu yang Transjakarta. Iya. Nah, dia itu Warwerwor. Nih, satu lagi buat siapa tadi ya yang ngomong-ngomong tentang BPOM harus mendampingi. Kamu dengerin. Segala sesuatu. Mbak, belum Mbak, ada yang mau kutanyakan ini Mbak. Si Warwerwor itu dia musuhnya Nikita Mirjani atau gimana? Iya kan, memang kan sebenarnya itu tidak ada di sini, tidak ada bermusuhan, cuman karena si transgender ini dia tuh mempunyai karakter yang sangat berbeda sekali. Kalau berantem tuh dia selalu bawa keluarga gitu loh, selalu menyerang anaknya, apanya siapanya lah gitu kan. Kalau memang dia secara punya attitude yang baik, ya kalau memang lu berantem dengan gue, ya udah cukup gue aja yang dibawa gitu loh ya. Sekarang gini, yang kedua, masalah tentang Doktif mereview skincare. Jadi merembet kemana-mana. Mas, dengerin semuanya yang ada di sini ya. Masalah tentang mereview produk itu boleh siapa aja. Kita itu ada undang-undang konsumen ya. Kalau tidak ada undang-undang konsumen, ini semua pelaku owner skincare malah makin parah. Kalau kita mau ngadu ke BPOM dulu, nanti yang ada mereka bisa bermain. Nih Pak, saya kasih uang ya, tolong nanti review produknya yang ini ya. Nggak bisa kayak gitu, harus pendampingan BPOM dulu. Nggak bisa. Di mana-mana konsumen berhak, siapapun bisa mereview. Mau saya, mau siapapun, yang penting reviewnya itu secara legal dan kita terang-terangan tanpa ditutupi apapun. Dan selaku yang Nikita Mirzani disangkanya untuk memeras, itu si Reza Gladi sendiri yang menawarkan. Itu berarti pelaku penyuapan, bukan pemerasan. Berarti itu bisa dituntut balik penyuapan, bukan pemerasan jatuhnya ya. Kalau penyuapan tuh dua-duanya masuk nanti. Masuk penyuapan. Iya, dua-duanya itu yang masuk. Dulu indikasinya kita lihat dulu.
yang disuapnya ini mau menerima atau tidak gitu. Katanya sudah transfer. Kalau memang sudah transfer, nanti silakan CNM buktikan semuanya dari rekening transferan ini sudah masuk atau belum. Gitu ya. Jadi teman-teman, ini siapa nih tadi nih? Kayak Lotre, Bang En. Kita jangan memberikan statement kita harus lapor BPOM dulu. Nggak bisa, Mas. Kita ada undang-undang konsumen. Ya nggak Kita bisa, nggak karena bisa. negara kita negara pemerintahan yang di mana ya kan kita sudah diatur oleh negara dalam negara Indonesia. Jadi langkah-langkah apapun yang kita lakukan itu harus dilakukan sesuai dengan aturan negara. Kalau negara ini tidak ada aturan, waduh, hancur Mbak negara Indonesia ini. Iya, bisa berantakan dan Bu itu Lisa namanya nggak boleh kayak gitu, Bu Lisa. Kan ada ahlinya, Bu Lisa. Emang Bu Lisa yakin yang nge-review itu ahlinya? Mas, Jadi, dengerin ya. Masalah Ibu yakin labnya itu udah Bu Lisa, terverifikasi. kita dengar dulu Bu Lisa, nanti kita berikan kesempatan ke Bu Jadi Lisa akan diskusi Ibu ini nggak benar. boleh memandang sebelah mata. Kalau semua orang nanti saling menjelek-jelekkan tanpa keahlian, saling mereview tanpa keahlian masing-masing, itu yang ada maka malah makin berabe, Bu Lisa. Makanya hanya BPOM yang pantas melakukan review. Pak Guru memandang nih kita Mirjani ini tidak mempunyai keahlian gitu dalam melakukan review. Nggak punya dong, dia bukan dokter, dia bukan siapa-siapa, dia cuman artis. Tapi dia kerjasama dengan si Doktip. Ada yang lebih ahli BPOM, yang lebih berhak, yang labnya terverifikasi. Bukan Doktip itu juga enggak, dia hanya dokter lulusan swasta. Banyak pakar-pakar kosmetik dari ITB sana nggak ngomong kok, karena mereka memang nggak boleh. Kalau Doktip itu hanya lulusan dokter swasta yang sebenarnya dia jualan juga, pengen menjatuhin produk orang karena iri mungkin ya. Nah, ini gue nggak setuju sama guru nih. Mau dia dosen negeri, mau dia dosen swasta, ilmunya sama, penerapannya sama. Nggak sama Pak, nggak sama. Bapak Kita nggak boleh selesaikan dulu sembarangan guru Pak Guru mereview ini produk menyampaikan. orang. Kita kasih kesempatan 2 menit Pak Guru menyampaikan. Silakan Pak Guru. Jadi pertama ya, yang aku lihat si Doktip ini sebenarnya ada unsur irinya di awal-awal ya, karena memang produk dia itu nggak laku sebelumnya. Jadi, betul. jadi si Doktip ini nge-review produk orang itu dipiralkan, dijelek-jelekin, padahal lab dia sendiri dia mengakui kalau apa yang dia temukan itu belum diverifikasi oleh BPOM. Dan ada aturan yang jelas, hanya BPOM yang boleh. Masyarakat itu hanya boleh melapor ya. Yang boleh itu hanya BPOM, bukan masyarakat biasa, apalagi masyarakat yang nggak ahli gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi yang satu lagi aku nggak suka dari Nikmir ini ya, dia nakut-nakutin orang. Memang secara diam-diam dia ngancam gitu akan diviralkan, dijelek-jelekin. Padahal asal kalian tahu ya, semua produk-produk yang diiklankan di TV itu semua overclaim. Coba deh iklan-iklan itu. Menurut kalian iklan-iklan di TV itu semua berlebihan nggak? Nggak ada istilah barang itu namanya promosi, itu pasti overclaim, dilebih-lebihkan. Nggak. Jadi yang ada si Nikmir sama siapa ini lebay gitu, ngejelek-jelekin produk orang karena dia punya tim yang banyak di media sosial. Jadi si pemilik usaha ini memang ketakutan ya, dia takut lah, namanya usaha ya kan. Jadi dia ditakut-takuti, terakhir dia ngirim uang gitu. Jadi itu namanya pemerasan tapi secara halus. Iya. Itu ada ini juga isu-isu kalau kita kemarin itu kan Bang Farhad Abbas juga ada naik ke sini. Dia menyampaikan bahwa di dalam kasus ini itu kan kenapa Doktip itu takut karena pertama mereview kan penjualannya tuh sampai naik 50M. Kemudian dalam 1 bulan tuh setelah direview turun. Nah, benar, memang benar ya. Namanya usaha Mas. Semua Mas produk-produk yang kita pakai sekarang ini pasti iklannya itu overclaim berlebihan. Nggak, ini aja terlalu lebih-lebihkan sama orang-orang karena namanya iklan pasti lebih dari yang aslinya gitu. Iya. Bang Play, kita beri kesempatan ke Bang Play. Yang lain diam dulu ya. Bang Play, ada yang mau disampaikan Bang Play? Iya. Saya mau menyampaikan, bukan begitu loh, bukan berarti Balai POM itu yang harus menguji. Enggak begitu. Maksudnya begini, kita boleh mereview, tapi Balai POM mendampingi, begitu, biar tidak ada nanti indikasinya seperti padahal berbahan gua berbahaya itu dia berbohong segala macam. Enggak seperti itu. Maksud gua. Jadi pemerintah itu hanya mengawasi begitu. Saya tidak membela dia gitu.
Itu Iya. benar nggak Jaka? Iya kan? Benar, semua Karena bisa aja saya melakukan mereview, ya kan? Padahal dia tidak menggunakan zat berbahaya, ya kan? Saya bilang itu berbahaya. Siapa jadi saksinya? Tidak ada di situ. Iya. Ini ada Virgo, gimana Virgo? Halo Virgo. Halo Virgo. Virgo, Iya, halo. ada yang mau disampaikan Virgo? Begini aja abang-abang, kalau masalah pemerasan, kita kan tidak tahu asli cerita awalnya, kita kan nggak tahu. Lebih baik kita mengamati, menyimak tanpa memberi komentar. Takutnya apa? Yang kita anggap, yang kita bela, malah dia yang tuduhan itu akhirnya menjadi senjata makan tuannya, gitu aja sih menurut saya ya. Iya. Jadi lebih baik kita ikuti, simak, karena kita tidak tahu kebenaran aslinya pemerasan itu. Tapi sepakat nggak Bu Virgo, kita selain melihat, mengawasi, tapi kita mengawal juga terkait dengan kasus ini. Kalaupun Nikita Mirzani dan kawan-kawan salah dalam kasus ini, segera tangkap dari pihak kepolisian. Dan kalaupun Dr. Reza Gladys punya kesalahan Tangkap Nikita Mirzani, setuju. dalam hal ini, kalau Dr. Reza Gladys juga overclaim dan produknya mengandung bahan berbahaya, itu juga harus ditangkap kalau memang ada indikasi seperti itu. Gimana itu Bu Virgo? Setuju Pak? Iya, benar. Kita kan jangan hanya kita setuju tangkap Nikita Mirzani, tapi kita tidak tahu bukti kebenaran itu sebetulnya kan. Kalau kita langsung memojokkan, kita hukum Nikita Mirzani, kita tidak tahu asli cerita sebenarnya seperti apa. Kalau transfer 4 miliar itu kan udah diakui sendiri, Mbak. Dia bilang dia yang ngasih uang ke saya, kan dia udah pernah bilang. Benar, ini dulu tapi kan sudah ada kita dengar dulu Pak Guru. bukti-bukti yang sudah dimasukkan kan. Kita pastinya kita tidak tahu pasti bukti yang sudah ada di kepolisian. Nah, lebih baik kita lebih bijak lah mengikuti berita-berita seperti ini. Habis ini gua menyikapi ya Jaka. Kita tunggu Pak Guru dulu, tadi ada celetukan dia menyampaikan gini. iya setuju tangkap Nikita Mirzani, kata dia. Apa itu alasan Pak Guru? Satu. Yang pertama, dia bukan pakar kosmetik, bukan pakar kimia atau pakar ilmu kedokteran. Yang kedua, dia udah terima kan, dia sendiri yang bilang udah terima uang. Terus yang ketiga, dia sering menurutku dia sudah kelewatan sih menghina fisik dan ini klien-klien, orang-orang yang udah malah ngasih uang ke dia ya, udah kelewatan sih. Ya. Udah jadi huru hara gitu, udah jadi tontonan yang buruk buat anak-anak kecil, terutama kita juga sih, buat orang tua. Iya. Saya boleh izin stage? Siapa nih? Iya, silakan Bang Lotre. Silakan. Ya, Yang lain diam ya. Kebetulan saya juga mengajar di salah satu sekolah. Saya sungguh sangat miris dengan semua ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya si NM ini. Saya sangat menyayangkan, dia punya anak-anak gitu ya. Saya juga ibarat kata punya anak didik. Dan ini tidak bagus untuk dicontoh untuk anak-anak saya di sekolah gitu. Karena semua omongannya itu yang keluar itu kalau menurut saya tidak ada baiknya gitu. Seolah-olah manusia ini dia tidak takut neraka. Iya, dia tidak takut neraka, dia tidak takut sama kiai waktu ustadz. Yang saya bingungkan adalah orang-orang kenapa sih gitu kan? Ya saya tahu orang ini punya salah satu punya kebaikan buruk, punya kebaikan dan keburukan. Dia mungkin punya kebaikan, sering membuat ibarat kata membuat masjid lah, gitu terus ya. menolong orang susah lah, iya seperti itu. Tapi yang sangat saya sayangkan adalah tolonglah mulutnya dijaga. Kita ini Indonesia punya anak kecil yang memang ibarat kata
sebagian banyak anak di sekolah juga sekarang megang handphone dan TikTok. Ini mulutnya ini loh udah keluar semua hewan dikeluarkan lah, buntel lah, segala ini sangat disayangkan. Saya kebetulan mengajar di swasta, itu yang saya sangat sayangkan dari seorang NM ini. Untuk dia dengan anaknya si Loli, ya saya sangat apa ya namanya, kemarin itu lumayan cukup sedih ikut jalan ini, mengawal ini semua. Tapi tolonglah mulutnya ini, kalau menurut saya tolong dikondisikan gitu ya, gitu. Itu aja sih poin dari saya ya. Nah, jadi gua coba menyimpulkan Jaka. Jadi begini ya, terjadinya suap menyuap. Nah, jadi menjadi sebuah pertanyaan saya, kalau dia jujur, kalau dia tidak ada apa-apa, ngapain dia nyuap? Kalau dia bersih silahkan aja, ya lu periksa aja, silahkan periksa, ya kan? Ngapain lu harus suap menyuap, ya kan? Berarti kan di sini kan ada indikasi, ya kan? Adanya tidak kejujuran, ya kan? Adanya kesalahan dalam diri sendiri atau dalam produk sendiri, ya kan? Dan saya minta itu ini nih yang harus diwaspadai, gitu kan? Jangan menerima laporan tentang suap menyuap, tapi dari pihak kepolisian juga harus cepat nih langkahnya, cek nih barang-barangnya yang masih beredar di lapangan, ya kan? Apakah ada indikasi menggunakan zat-zat berbahaya di situ? Itu Bang Play, karena kalau pribadi Jaka begini, iya, kalau saya lihat ya kan, kalau dia menyerang Nikita itu cuma satu Nikita, tapi kalau yang barang-barang produk yang beredar ya kan, ini ribuan masyarakat yang menggunakan ini ya kan, bisa menyebabkan kematian loh kalau sampai itu ada mengandung zat-zat berbahaya. Itu loh Jaka. Nah, Lebih parah mana ini? Nah, kalian kan ini kebanyakan kan guru punya kalian bilang kalian ini banyak anak didik ya. Seharusnya kalian sebagai guru ini bisa mengedukasi anak-anak kalian mana yang baik, mana yang benar. Bukan kalian malah menjatuhkan orang lain untuk ini. Justru kalian sebagai yang bertemu dengan langsung anak didik kalian, langsung kasih edukasi ke anak didik kalian ya. Begitu ya. Setuju. Iya ya. Ini ada Delong nih, Bang Delong. Jadi gimana menurut Bang Delong terkait dengan Nikita Mirjani dilaporkan pidana oleh Dr. Reja Gladys atas tindakan pemerasan, diduga ya penghinaan kalau nggak salah tuh, sama TPPU. Gimana Bang Delong? Saya sih ketawa mendengar penjelasan tadi. Jadi gini, kalau kita membahas kasus lah, jangan membahas person gitu. Sangat saya sayangkan itu tadi tuh ada 2 orang membahasnya person. Ayo bahas kasus. Gini, kalau masalah tadi yang host bikin tema, lihat dulu awalnya, asal muasalnya. Ini kan permasalahan dari awal si Doktip. Oke. Nah, Doktip itu memberitahu ini loh ada kadar-kadar yang berlebih, gitu. Dia berhak karena itu dibeli. Nah, dibeli itu berhak untuk dikasih tahu. Kan di situ ada tuh konsumsinya, bagaimana kadar-kadar pemakaiannya, kadar-kadar obatnya. Kita harus jeli dulu ke situ, gitu loh. Adapun tar Nikita dibilang katanya pemerasan, bohong itu mah, nggak akan masuk, nggak akan jalan. Kenapa saya bilang nggak akan jalan? Karena masalahnya sini kita kan pernah bilang dia pernah dipakai untuk mempromosikan produknya. Benar, setuju. Gitu Itu loh. pernah diungkapkan juga kan? Iya si Reza Gladys juga bilang begitu waktu itu. Iya. Nikita Mirjani. Jadi kita harus pahami dulu konteksnya. Gitu. Iya benar. Nah, kita ini mencuat dikarenakan Doktip memberitahu. Akhirnya sini kita daripada disalahin, ngasih tahu, jeder gitu loh. Jadi kita harus pahamin dulu konteksnya dari awal, asal muasalnya. Jadi jangan dibilang Nikita itu begini. Enggak, guys. Setuju. Saya bukan ngebela Nikita, tapi memang itu Benar. gitu loh. Berarti Kenapa sih bagaimana pendapat Bang Delong tuh dari pihak BPOM melarang orang mereview produk itu? Gimana pendapat? Nah, yang saya sayangkan BPOM itu membuat klarifikasi, mempertanyakan Doktip ini tujuannya apa. Harusnya BPOM nggak boleh ngomong begitu. Turun ke lapangan, periksa itu semua barang. Loh, Pak Delong kayaknya Bapak yang kurang info deh. Pak Delong yang di
Yang direview Doktip itu adalah produk yang sudah dihanguskan. Makanya Maksudnya yang dihanguskan tuh gimana? makanya si SS selalu tanya. Commerce, Mas. Bentar Itu dulu, namanya bentar. belum dihanguskan. Gantian benar, guru, biar setuju guru tuh, ngomong. setuju. Bentar Kita dulu, dengar dulu Pak Guru ngomong dulu ya kita. Ya. Saya belum selesai. Jadi Jadi gini, Nanti setelah itu baru Bang Delong lagi. Bang Delong jawab lagi. Nanti Pak Guru dulu kita dengar. Oke, jadi kan kasus ini membesar, itu sebenarnya si SS sudah mengakui kalau yang dulu itu overclaim ya. Jadi itu udah dihanguskan, makanya ketika dia review produk lama, makanya si SS bingung, kok masih ada, dia ambil dari mana, dia selalu ditanyakan, dari mana kamu dapat produk itu. Si Doktipnya nggak pernah mau jawab karena dia sendiri merasa dirinya cuma mau menjelekkan orang. Produk Maaf itu Pak, udah nggak maaf, ada. Maaf Pak Guru, Tunggu dulu ikutin Bu Pirgo, tunggu dulu. Ah. enggak bener, sebentar ikutin podcast bukan podcast acara TV Baik Brownies atau Pagi-pagi Amyar, terus ini lagi Saya ikuti Venirus semua itu. ibu. Saya tahu MG itu udah nggak diproduksi lagi. Saya tahu banget. Dengerin dulu Pak Nah, tunggu Guru, dulu, tunggu. Dokter Ibu yang nggak ngerti apa-apa, ibu terlalu banyak Kita dengarkan ngomong. dulu Ibu Bu nggak ngerti Pirgo. Kita dengarkan apa-apa. setelah ini Bang Delong baru Bu Pirgo ya. Jadi kasusnya gini, dulu pertama kali SS bikin produk, memang mungkin dia juga hanya seorang biasa yang ingin memproduksi kosmetik seperti kosmetik lain. Jadi kandungannya tidak mencukupi atau overclaim berlebihan gitu. Itu sudah diingatkan sama Nikita Mirzani dan Doktip waktu itu. Jadi udah diganti, udah dihanguskan semuanya. Jadi dia produksi yang baru. Itu yang dia bilang, ini hasil labnya dari SGS sudah memenuhi loh Mbak, dia bilang ke Doktip. SGS itu nggak terakreditasi. Si Doktip ngaku-ngaku cuman lab dia yang terakreditasi. Jadi si NM kecewa gara-gara si SS ternyata temenan sama si Sahrul. Dia jelek-jelekin lah si SS ini, padahal dia udah tahu kalau produk itu udah nggak ada lagi. Dia bangkitkan masalah di masa lalu gitu. Bang Delong, gimana tanggapan Bang Delong itu produk Ini yang loh, di review itu, itu Pak. produk yang Jadi sudah gini, dihanguskan katanya. Jadi jangan dipotong ya, jangan dipotong. Jadi gini, itu bahasa kamuflase. Kalau produk sudah dibilang katanya dihanguskan, kenapa masih dijual di luar? Bapak Setuju tuh, setuju. Bapak dengar nggak yang dibilang SS warnanya nggak Tunggu dulu, sama? Bang, Harusnya Jangan kalau dulu sudah dipotong. Kita dengar Tadi dulu. saya nggak boleh motong. Oke, lanjut. Nanti Kan kita beri begitu. kesempatan ke Ibu Lisa ya setelah ini. Kan nggak yang dia si Doktip itu nge-review di warung makan, di kafe tempat makan. Itu produk masih disegel semua, dia beli di toko oren. Dia beli itu di toko oren, orang dia bilang kok orang itu ada itunya. Dan ada beberapa produk itu yang belum dia iniin. Nah, cuman salahnya Gladys itu turun langsung. Tadinya nggak tahu itu punya siapa. Maksudnya Dengar turun dulu, langsung Bang. itu gimana Bang Delong? Gini, si Doktip itu beli beberapa produk waktu di tempat makan, ya kan? Nah, dia review, dia nggak tahu nih punya siapa. Dia nggak tahu ini punya siapa-siapa gitu loh. Dia review, satu ada yang meledak, ternyata ini punyanya si siapa tuh yang waktu akhirnya dilapor ke Polda. Kan begitu. SS. Nah, si SS kan gitu, dilapor ke Polda sama si Doktip. Akhirnya masuk laporannya dia. Nah, dia mau review lagi satu lagi. Kebanyakan ngurusin hidup orang. Tunggu dulu. Bos, mendingan turun aja bos kalau kayak gitu bos. Iya, ini iya. untuk manusia ke depannya banyak bos yang pakai ini bos. Lu Perempuan, juga bos. ngurusin hidup orang, ngatain orang ngurusin hidup orang. Lu ngapain juga ngurusin hidup orang, Guru? Ya benar, setuju Bu. Udah ditanyakan dari Guru mana itu dia beli. tadi. Bukan guru, bukan Udah guru. disuruh diklik Bukan guru toko itu yang orange harus itu aja nggak bisa Udah buktiin. turun. Bukan guru yang Sudah menghanguskan semua produknya, harusnya dia bertanggung jawab sama reseller semua yang ada di Indonesia. Sampai sekarang, detik sekarang, dia belum bertanggung jawab. Udah penarikannya disuruh sampai dia beli dari sekarang. mana, dia nggak pernah mau jawab. Produknya Tunggu masuk dulu. dari mana-mana. Di toko oren. Bu Lisa siapa ya? Toko orange juga sampai sekarang belum tahu di mana. Satu-satu. Pak Guru kita udah Nah, kasih kesempatan gini. Pak Guru. Gantian. Kita Ini loh. Bang Jadi Delong gini.
Maaf, saya jawab dulu soal guru karena Oke, Pak Doktif Guru. tidak mau jawab. Oke, Virgo. Doktif tidak mau jawab karena itu sudah masuk ke ranah hukum, jadi dia tidak bisa memberi asal Aduh, alasan aja pemberian itu, Bu. Alasan kan gampang aja. Ini tinggal bilang gitu. Ya gak bisa lah Pak, karena sudah Guru, ada Pak ancaman Guru. kan waktu itu suami SS membawa Aduh, banyak kali alasan. Warnanya juga harusnya udah berubah, Bu. Itu udah Iya, iya. produksi tahun lalu. Gimana Bapak nih? Pak Guru, Ini kita masih dengar fresh, dulu. kayak baru dibuat baru. Pak Guru, kita dengar dulu. Bu Virgo, emangnya lu tahu, gimana itu tuh yang banyak jual alasan apa kata yang Pak beli? Gurunya? Jadi gini, Kok pada makanya bego gini, ya? Ya Anda yang bego. Enggak, Ya. saya. Pinter banget emang. Jadi jangan baper dulu, Bos. Ya, saya. Lagi diskusi. Jangan baper, lu gak cocok jadi guru baperan, ya. Setuju. Mendingan sono. Dikasih makan berapa sih ini sama Jaka kasih Ya. gua momot ke Kak. Ya, silakan. Nggak, jadi gini, kita lagi diskusi, ya kan? Ini loh permasalahannya awal waktu pas si Doktif itu mereview. Ini saya belum Nikita nih ya, belum ada Nikita nih. Nah, terjadilah viral. Akhirnya dilapornya si Doktif. Doktif nggak masuk, si SS itu melaporkan Doktif nggak masuk. Akhirnya Doktif lah yang melaporkan. Nah, waktu itu sempat BPOM membuat memanggil seluruh dokter klinik kecantikan, didatengin nih semua. Di situ ada datang semua kayak Richard Lee datang, Doktif juga datang. Nah, sangat saya sayangkan BPOM malah bicara begitu. Bicara gimana, Bang? Dia bilang kita lagi mau cari tahu si Doktif ini tujuannya dia membuat tutorial begini, maksudnya apa? Persaingan kah atau apa? Harusnya BPOM itu tidak boleh bicara begitu. Turun. Periksa semua klinik kecantikan yang punya yang mengedarkan obat-obat kecantikan. Jadi clear rata. Bang Delong, Jadi Bang Delong, setuju nggak kita turunkan ketua BPOM? setuju karena itu udah bahasa begitu. Bang, mohon maaf ya host ya. Saya ini dari awal si Doktif viral, saya sudah omongin itu. Ada di room sebelah. Saya udah omongin, bagus Doktif, bagus. Gitu loh. Maksud saya, ini kan ada informasi nih dari Doktif. Ya kan? Harusnya BPOM turun. Bepom udah jangan tolong. Tapi gua coba menyikapi Bang Delong. Dengar dulu Bang Air. Dengar dulu Bang Play, kita kasih pertama 1 menit kali. untuk Bang Delong ya, 1 menit karena udah banyak ngomong Bang Delong. Kita kasih waktu Nah, jadi gini, Doktif pertama kali mencoba mereview punyanya si Dr. Richard Lee. Itu sudah ada tuh runutannya gitu loh. Cuman masuk apain sih komentar? Terima kasih ada informasi produk-produk yang melebihi kapasitas. Doktif itu bilang ini kelebihan kapasitas. Gitu loh. BPOM-nya malu sendiri tuh Bang, karena lebih cepat gercep Doktif dari BPOM sendiri. Iya, cuma saya sangat sayangkan di situ doang. Harusnya turun. Jadi kalau turun BPOM, ini nggak ada bahasa-bahasa Nikita seperti ini, nggak ada bahasa-bahasa Reza Setuju. Gladi seperti itu gitu loh. Setuju. Kamu kurang info, Bepom itu Nah. udah turun. Nah, ini kita berikan kesempatan ke Pak Guru. Gimana Pak Guru tanggapan Pak Guru atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan? Kita baru ngebahas masalah tentang Gladi. Coba bahas. Diam dulu, Bang Delong. Guru dulu. Oke, yang pertama si Delong dan si Lisa ini kayaknya memang babu-babunya NM ya. Jadi mungkin mereka makan dari NM. Jadi yang pertama Bepom Maaf itu Pak udah Guru, turun. bahasanya kalau sebagai seorang guru tuh yang bagus Iya. Jangan pakai Iya. babu-babu Itu segala. udah bahasa paling halus buat ibu. Punya bukti apa, keluarin kalau gua bukti dari babunya. Coba, Iya, mana? kamu- Lu gak cocok jadi guru, udah. Lu Guru Iya. bahasanya Kita dengarkan begitu dulu, ya. kita dengarkan dulu. Pak Karena Guru. mentalmu mental babu. Oke. Pak Guru, ayo lanjut Pak Guru. Nggak boleh nyerang pribadi, nggak boleh nyerang pribadi. Kita Jadi bahas yang ke- pertama gini ya. Jadi Bepom itu udah turun. Bepom juga bilang masyarakat tidak boleh mereview, apalagi kamu sendiri jualan. Kamu mereview produk orang, ngejelek-jelekin produk orang secara viral sehingga
Indonesia, apalagi kamu punya produk sendiri, itu namanya kamu ingin menjatuhkan orang. Masyarakat hanya boleh melaporkan ke BPOM. Itu waktu pertemuan semua pemilik skincare itu kan, jelas-jelas itu aku dengar. Dia bilang masyarakat hanya boleh melaporkan ke BPOM jika menemukan produk-produk yang overclaim atau mengandung bahan berbahaya. Yang lucunya si Doktip baru keluar dari ruangan itu langsung mereview lagi. Itu kan lucu. Itu suatu apa ya? Menurutku suatu kesalahan fatal untuk seorang yang bernama dokter gitu. Apalagi dia gimana ya? Dia bilang iya aku udah dihubungi anggota DPR. Itu termasuk kategori nakut-nakutin orang kan? Ya Pak Guru, aku mau ngomong. Jangan ngomong dulu, saya dulu. Tunggu dulu. Nanti Triawulan habis ini Triawulan. ngomong Anda potong, gira dipotong nggak mau. Biarin guru dulu, guru dulu, biar produk dilarang memviralkan produk-produk buruk gitu. Langsung lapor ke BPOM. Ini Pak, ada masalah di sini. Saya udah periksa pakai lab saya yang sudah terakreditasi. Kalau Bapak nggak percaya, cek lagi di lab Bapak gitu. Dia nggak perlu viralin. Kalau dia viralin itu namanya dia ingin menjatuhkan orang, ya. Jangan-jangan lab dia sendiri juga belum real gitu. Kalau semua orang boleh kayak gitu Pak, usaha-usaha di Indonesia ini akan saling menghancurkan. Bisnis di Indonesia akan saling menghancurkan kalau kita bebas menjelek-jelekkan produk orang. Apalagi kita tahu followers kita itu banyak gitu. Benar. Emang Bapak mau, misalnya Bapak punya produk, tiba-tiba orang menjelekkan seenaknya padahal mungkin dia alat yang dia gunakan itu belum terstandar gitu. Nggak boleh kan? Aku rasa itu udah kelewatan sih menurutku ya. Sementara produk yang ada di Indonesia itu kebanyakan memang ya gimana ya? Sudah gantian ya. ya silakan Triawulan silakan. Coba Triawulan, apa? Ya, diam dulu ya semua ya Bapak-bapak, kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum. Saya sebagai pengamat ya, saya sebagai pembeli, sebagai masyarakat yang memantau, melihat juga kan. Nah, di sini ada dua persepsi ya, ada yang pro dan ada yang kontrak. Kalau saya lihat dari sini, semuanya itu tergantung cara berpikir kita, ya, yang positif dan ada yang negatif. Kalau kita berpikirnya positif, ambillah semuanya positif. Contohnya, nah kayak Doktip, ambillah positifnya. Dia sudah mereview, buktinya nyata, benar itu overclaim. Buktinya nyata, ada tuh yang masuk tuh, udah 3 orang tuh yang masuk yang dari Makassar, nyata kan, gitu kan. Nah positif juga kita ambilnya, positifnya dari mana? Dari SS-nya positif juga. Nah oke, dia jualan. Nah dia jualan, dia ingin mencari keuntungan gitu, wajar gitu kan. Kita positif. Kalau kita berpikirnya negatif, sama-sama negatif. Jangan di sini ceritanya si Doktipnya negatif, kamu malah mau ngomongin si Gladysnya negatif, Gladysnya positif. Itu namanya membela salah satu pihak menurut saya. Nah sekarang kita berpikirnya positif aja lebih baik. Apalagi di sini ada Pak Guru tadi kan. Saya cuma menanggapi dari omongan Pak Guru dari tadi ya. Dari tadi saya keluar masuk karena agak panas sih sedikit kuping saya. Karena saya memang saya bukan guru, tapi saya lulusan guru. Yang seharusnya saya memang jadi guru, gitu kan? Nah, seharusnya kalau guru itu bukan membawa pemikiran ke arah yang negatif gitu. Diambil jalan yang tengah. Bukannya malah memihak ke sana, malah memihak ke sini. Kalau dari saya yang dengar tadi, keluarlah kata-kata iri, kata-kata dengki, kata-kata yang dibilangnya tadi babu-babu, itu bukan bahasa Pak Guru. Maaf ya Pak Guru ya. Kamu seharusnya ya omonginnya secara meluas aja. Apa masalahnya di sini? Masalahnya pemerasan. Ya udah pemerasan. Jangan bilang Bu Triawulan, ini ada ketika netizen ini 4M katanya, gimana itu? Nah, masalah 4M itu, nah kita kembali lagi nih, kita nggak tahu di belakangnya tuh seperti apa. Yang kita lihat hanya si Gladys bilang itu pemerasan.
Sementara si apa namanya si NM bilang kalau itu dia menawarkan. Nah, dari pandangan saya sih dua-duanya salah gitu. Dua-duanya salah ya. Kalau dari pandangan saya, si Reja Gladys kenapa dia mau ngasih uang 4M? Berarti ada masalah di produknya kan gitu. Nah, kalau memang dia nggak ada masalah dengan produknya, ya udah ngapain dia ngasih 4M? Tunjukin aja bahwasannya produk saya nggak salah kan gitu. Nah, buat kembali lagi ke NM. Bu, Dia Bu, ya. siapa? Tapi kan Bu, akibat reviewan yang dilakukan Nikita Mirjani itu bisa berakibat menurunnya penjualan daripada Dr. Reja Gladys. Gimana tuh? Iya benar. Tapi kan kembali lagi nih kayak dibilang Pak Guru dan yang lain-lain sependapat ya, bilang kita tidak punya hak untuk mereview. Siapa bilang nggak punya hak? Kalau kita sudah beli itu putus, itu punya kita. Ya kita boleh dong bilang apa kualitasnya, gimana kita setelah make, bebas dong. Kita kan udah membeli. Setuju, Contoh, setuju. kamu membeli baju, Oke, mau kamu oke, robek-robek oke. bajunya, mau kamu Maaf, pakai, Ya mau udah, kamu jual. gantian dulu Kan biar sudah Popo bebas. Ik untuk Bebas dong. speak up. Gantian untuk Gitu. Popo Ik speak up. Ya tunggu ya. Silakan Popo Ik, Ya. kasih narasinya. Oke, itu kan kata Mbak Triwulan, kalau kita berhak dong kita mereview punya kita masing-masing. Oke, punya kita berhak kita review nih. Tapi apakah pantas dokter itu, dia kan seorang dokter nih. Dokter itu hanya untuk edukasi aja deh ke masyarakat. Jangan mereview-review barang-barang, itu kan bukan tugasnya dia. Mereview barang kita sendiri, terus kita laporkan langsung ke BPOM, tuh baru, tuh bagus. Ini nggak bagus nih barang saya beli di sini. Tapi bukan untuk kita publikasikan ke media sosial. Jadi kita kan jatuhnya menjatuhkan produk orang lain, padahal itu sebenarnya nih ya, kalau overclaim itu kan apa sih sebenarnya arti overclaim? Overclaim itu kan kayak sama kayak iklan di TV nih, melebih-lebihkan. Padahal sebenarnya barang kita tuh kayak misalnya sampo nih, sampo bisa meluruskan rambut. Padahal sebenarnya kalau kita pakai nggak meluruskan rambut dong. Itu yang namanya overclaim. Kita mengoverclaim, terlalu melebih-lebihkan apa produk ini gitu loh. Itu kan sebenarnya sah-sah saja Ya, kalau oke. misalnya mempromosikan barang-barang kita tuh sah-sah saja. Overclaim itu kan sebenarnya tidak berbahaya, kandungannya dia lebih-lebihkan padahal sebenarnya rendah kan gitu. Yang berbahaya itu yang mengandung merkuri, hidrokinon yang sangat tinggi ya kan. Dia bilang hidrokinon tapi kadang nggak ada hidrokinonnya. Itu yang misalnya yang ini. Nah, cuman mereview Oke. itu Mbak. Maksud saya Mbak. Oke, saya tanggapin ya, saya tanggapin ya. Bentar ya, kakak-kakak, bapak-bapak. Nah, jadi gini, yang dimaksud overclaim itu kan dia kan mereview dengan berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihannya seperti apa? Gitu dulu. Nah, yang pertama seperti yang Ibu bilang tadi, kayak rambut bisa meluruskan. Dia dengan omongan ini sampo bisa meluruskan, memang benar bisa meluruskan, kan benar. Memang cuman berapa lama jangka waktunya kan gitu. Nah, ini masalahnya dia overclaimnya tuh dari isi dari produknya loh Mbak, bukan dari omongannya. Kalau misalnya dia omongannya bisa menghilangkan jerawat, itu kan gak ada masalah sama Doktip. Sekarang dari isinya yang gak ada tuh jadi ada, dibilangnya itu yang jadi masalah. Isi dari Iya, tahu, Mbak. skincare-nya Itu yang namanya itu yang overclaim. gak ada jadi ada. Bu Itu yang Triawulan. overclaim. Bu Itu yang dibilang Triawulan. overclaim. Pak Guru, kita Ya, silakan Pak Guru menyikapi atau Lisa yang Lisa dulu untuk Hilang jerawat, menyikapi. Ya, oke, ulah. hilang jerawat itu nggak ada masalah. Bu Triawulan, ngerti nggak kenapa masyarakat tidak boleh mereview? Karena lab yang dimiliki masyarakat tidak bisa dijamin. Benar. Ibu bisa jamin labnya si Doktip itu atau dia menggunakan bahan yang dites itu mencukupi atau labnya udah terverifikasi. Dia sendiri ngaku waktu di depan BPOM, walaupun lab saya belum terverifikasi. Nah, Ibu jangan ini deh, jangan. Bu Lisa, kita kasih tanggapan Bu Lisa gimana tuh terkait dengan Nah, Pak Guru, anak- tunggu bentar, saya selesaikan dulu nih pertanyaan dari Pak Guru nih, bentar ya Mas. Nah, dia bilang belum terverifikasi. Nah, sekarang terverifikasi itu kamu tahu nggak maksudnya apa? Terverifikasi itu Verifikasi maksudnya itu artinya sudah disahkan oleh BPOM. Nah, bukan berarti dia lab yang salah, Mas. Lah, kalau Nah, belum itu disahkan belum oleh BPOM, terverifikasi. kenapa dia berani memviralkan, Ibu? Nggak boleh, Ya, Bu. jadi lab Bu Tria,
Kalau labnya belum terverifikasi, Jadi lab itu bagaimana standar apa namanya untuk seseorang melakukan itu, apakah bagus atau tidak? Mohon izin. Jadi gini ya. Kalau sudah, contohnya nih dokter sudah bikin lab di tempat lain, belum di BPOM. Nah, harusnya BPOM itu turun. Kalau turun dari awal, ini nggak akan terjadi seperti ini. Dari awal nih ya, waktu dia mereview produknya si Dr. Richard Lee, itu harusnya BPOM udah turun semua. Itu udah turun Pak, dulu udah turun. Cuman kan BPOM itu dia tidak keluar-keluar seperti Doktif yang terlalu ke media sosial, Pak. Makanya BPOM bikin acara di Pernah sering ditegur kok Dr. Richard itu sering ditegur kok sama BPOM. Makanya mereka mereview terus, mereka perbaikan terus. Richard ini perbaikan terus Pak Guru. Belum. Gantian aku ngomong ya terkait overclaim. Kalau di iklan itu memang banyak yang overclaim, tetapi hanya sebatas pembicaraan. Tetapi secara ingredients, iklan-iklan yang di produk itu sesuai dengan apa yang sudah ada di produknya tersebut. Berbeda dengan owner-owner yang skincare overclaim, tetapi ingredientsnya berbeda. Dia bilang ini mengandung ceramide, niacinamide, tapi kenyataannya tidak ada di produknya itu sendiri. Bahkan di produknya itu sendiri mengandung bahan yang tidak semestinya dicantumkan dalam si skincare, bahan hidroquinone segala macam, merkuri, tetapi masih dipakai oleh owner-owner tersebut. Makanya dibilang overclaim sama Doktif sama CNM. Nah, terkait labnya si Doktif yang belum terverifikasi itu gini loh. Kenapa labnya yang Doktif pakai itu belum terverifikasi? Itu maksudnya bukan labnya yang belum terverifikasi, tetapi hasil labnya itu belum sampai ke BPOM, belum terverifikasi. Bukan berarti labnya ini. Kenapa dia berani viralkan, Lisa Aroma? Itu loh. Kenapa dia berani-beraninya memviralkan di media sosial sesuatu yang belum diakui BPOM? Iya, makanya sekarang itu gini. bukan tugasnya dia, Mbak Lisa. Bukan tugas Mereview dia, barang Lisa. itu bukan Dia tugasnya dia. dokter. Kita punya Semua instansi orang bisa masing-masing, aja instansi Banyak masing-masing. yang lebih ahli di ITB sana nggak ngomong kok. Apa dong gunanya BPOM kalau Doktif Apa gunanya ini BPOM? merajalela di media sosial? Iya. Apalagi dia jualan loh. Dia jualan Dia produknya ternyata sendiri. saya awalnya ya, maaf ya, paracetamol nggak? maaf ya, saya awalnya tuh simpati sama Doktif. Oh benar nih, ternyata kesininya kok saya jadi nggak ini ya respect sama Doktif. Ternyata dia mereview punya orang itu ternyata tujuannya udah beda gitu loh, dengan beras. Terus dia menjualan juga, Popoy, ya kan? tujuannya apa itu? Maksudnya tujuannya berbeda itu bagaimana? Iya misalnya nih dia mereview oke, kalau dia mereview sesuatu barang itu nih nggak benar, dia harusnya lapor ke BPOM dong. Oke, lapor ke BPOM yang bergerak. Nah ini udah media sosial kemana-mana tuh saling menjatuhkan, bukan masalah produk lagi, pakaian orang lah, tadi ada jualan pakaian teman-teman orang juga yang akhirnya dia menyampaikan. pemerasan. Bu Dia tahu Popoy. nggak? Dia kenapa dia memeras? Dia itu mengancam. kalau dia itu DPR lah, akan diadu ke DPR Coba lah. yang lain bantu tap dulu yang kenceng ya. Dia aduin ke DPR Bantu ya, dulu gimana tap-tap ya. Dokter Reza nggak takut? Ini akan saya angkat di DPR di segala macam. Bu Takut Popoy, karena produknya Ibu, overclaim. Ibu, Bukan. Gini Mbak, kalau kita nggak salah ngapain takut? Udah itu aja intinya. Kita nggak salah ngapain takut dan Bukan dia ngapain bukan mau ngasih duit takut. sama Dia tuh orang? nggak mau, Kamu Mbak. Nggak gini mau aja. dong, Coba huru-hara mbaknya, di media sosial. mbaknya punya produk. Ria Wulan. Yang fitnah Ria orang di media Wulan. sosial walaupun itu Coba. nggak tahu jelas Ria baik. Wulan Kamu yang pasti nggak mau terhormat. ngasih bayar duit kan? Mbak, sampai misalnya Mbak Wulan. ngomongin saya di Itu media aja. sosial, padahal itu nggak Bentar. benar. Coba bantu tap yang kenceng dulu Betul, biar ya, bukti. takut, Mbak, misalnya nih ya. Biar Itu yang dia takutin. SS Tolong masuk dong ke sini, tutup ayo mulut, biar bantu saya tap bayar yang deh kenceng tutup biar mereka guys, masuk ini ada sini. seputar bola ini belum Loh. ada berkomentar nih gimana? Nggak seputar boleh bola? loh menjatuhkan produk orang, menjatuhkan rezeki orang, itu nggak Bu. boleh. Itu jatuhnya Bu. dosa. Allah aja menutup aib-aib Iya, kita iya. kok. Kenapa Ya, kita Bu. harus membuka aib-aib orang gitu loh Iya. intinya. Gantian dulu, Bu, Doktif ini gantian udah dulu. kesana kesini udah nggak, udah kesini. Aduh, udah apa ya? Ya Udah sudah lain, Bu, yang lain gitu loh. ganti dulu sama yang lain. Gantian sama seputar bola ini gimana? Ada pendapat lain dalam hal ini? Dari apa yang telah diskusikan teman-teman di dalam. Kembali lagi. Halo, seputar bola. Atau ini yang baru naik nih, ada yang mau disampaikan ini?
Ternyata yang saya nggak suka dari Doktif itu gini loh. Saya dulu simpati loh sama dia. Kenapa dia setiap live suka menjelek-jelekan orang gitu loh. Sesama sejawat aja dijelekin gitu. Harusnya kita teman sejawat itu saling mendukung, saling menutup aib masing-masing. Kalau menegur itu secara pribadi, secara japri nggak boleh lah. Kita itu huru hara waktu live tuh dia ngomongin teman sejawatnya begini-beginilah tuh nggak baik sifatnya kayak begitu gitu loh. Itu yang menjatuhkan diri dia sendiri, huru hara kayak begitu gitu loh. Secara nggak langsung ibu juga sudah menjatuhkan orang itu. Ya gimana orang kita membahas dia Ibu juga kok. udah menjatuhkan Kita orang, kan gimana membahas sih? dia. Kita kan itu membahas makanya. dia. Nah sekarang Nah, Mbak aja jangan menjatuhkan saling SS bisa. berpikir Ya kan? positif aja. Kan bisa ngomong positif. Oke. Kita lempar dulu. Nanti dulu gantian ya. Coba si Ari ini narasinya. Ari. Turunin Ari. Ruspita narasinya. Si Ari itu turunin aja. Ruspita, silakan narasinya Ruspita. Halo, Ruspita. Dia lagi marah-marah, turunin aja. Silakan kita balikin ke Lisa dulu nih. Lisa dari tadi diam nih. Silakan Lisa untuk menyampaikan narasinya. Lisa, gimana tuh Lisa? Yang mana nih Mas? Terkait dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi, bagaimana menurut Mbak Lisa? Sekarang gini, kalau menurutku terkait pemerasan ini, kita ini hanya sebagai penonton yang mengkonsumsi berita itu sendiri, tetapi kita belum tahu kenyataan sebenarnya seperti apa, ya. Dan kita tidak terlibat di dalam hal itu. Nah, baiknya kita jangan berkoar-koar kesana kesini membela mati-matian segala ini terus membela BPOM juga. Padahal dari awal pun kita sudah tahu nih awal kasusnya seperti apa. Ya udah, kita sebagai publik kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana gitu loh. Loh, di sini kan room bahas-bahas. Iya, Kalau saya kita ngerti. semua nonton Saya aja nggak usah dibukti. Nanti guru nanti biar Kalisa ini menyelesaikan dulu. Nah, masalah BPOM tadi Kalisa. dibilang belum turun segala macam. Dari awal kasus ini ada, ya, BPOM itu belum turun sama sekali. Ya, belum turun sama sekali, ya. BPOM itu masih harus banyak mengkoreksi kinerjanya terkait kayak kasus-kasus obat paracetamol yang banyak merenggut nyawa-nyawa balita. Ya, itu kita dari situ aja harus belajar. Gitu loh. Jadi kita sebagai publik, kita juga harus lebih aware. Dan kita harus lebih aware dengan diri kita sendiri. Kita nggak usah nungguin BPOM harus turun dulu, kelamaan. Bu, tapi kalau apa namanya review itu tidak mempunyai standar dalam melakukan review, gimana itu? Apakah itu ternyata yang melakukan review itu berbohong, gimana itu Bu? Karena kan untuk mengatakan sesuatu benar itu harus ada perbandingan yang salah, dan mengatakan sesuatu yang salah itu harus ada perbandingan yang benar. Kayak mana itu Bu? Nah iya, saya ya yang menanggapi ya. Nah benar itu kan kita nggak tahu nih yang direview benar atau tidak gitu kan. Nah seharusnya kembali lagi ke BPOM tadi. Sebenarnya BPOM itu melindungi siapa sih sebenarnya? Melindungi owner-owner atau melindungi masyarakat atau melindungi konsumen? Nah gitu dulu. Nih kalau dilihat dari sekarang ini, kalau sepandangan saya ya, BPOM itu melindungi owner gitu. Dia melindungi gimana ya, pemasukan untuk negaranya gitu kayaknya. Berarti Ibu ujung-ujungnya uang. Dia udah nih mencium dugaan ya, kita menduga Iya, dugaan kayak gitu. ada indikasi-indikasi penyuapan terhadap oknum-oknum ya Bu ya. Ya menduga ya, tapi Ya, menduga. ya gitu kan. Tapi seharusnya kalau memang BPOM itu miliknya masyarakat, bukan kayak gitu. Seharusnya dia turun ke bawah, terus dia buat juga opini di TikTok ini, dibilang gimana, ini benar atau tidak. Kan gampang sih gitu. Pasti diam Doktif itu pasti diam. Karena apa? Karena kita lihat si BPOM ini
ambigu loh gitu. Satu sisi dia keras nih membela owner-owner, jangan saling menjatuhkan, nanti dilaporkan. Itu menjurutkan Doktip sekali gitu. Tapi seharusnya dia inilah adil, dan dia seharusnya juga melihat itu gimana pandangan masyarakat. Bukti nyata sekarang tuh udah ada 3 yang masuk penjara, itu dari Makassar. Itu aja bukti nyata. Karena apa? Karena Doktip loh, karena Doktip. Udah itu aja, jangan kalian tutup mata. Berarti Doktip ini berjasa besar ya Bu ya? Iya, berjasa besar. Nah, buka mata lebar-lebar gitu. Jangan tutup mata kebaikan orang. Tiba ada salah orang langsung di-cut gini.